أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, kisah-kisah Al-Quran adalah kitab umat Islam yang menjelaskan berbagai perihal akan kehidupan dunia dan akhirat. Salah satunya adalah tentang Nabi yang diutus Allah. Tercatat 25 Nabi yang disebutkan secara terperinci dalam Al-Quran. Selain ke-25 Nabi tersebut, terdapat seorang Nabi yang sosoknya sangat misterius yang kisahnya tertuang dalam surat Al-Kahfi. Beliau adalah Nabi Khidir, alaihissalam. Berikut ini kisah Nabi Khidir, alaihissalam yang dikutip dari buku Nabi Khidir karya Muhammad Alwi Fuadi. Suatu hari, Nabi Musa berkhutbah di depan kaumnya, Bani Israel. Tiba-tiba terdapat salah satu dari kaumnya maju dengan lantang berseru, "Wahai Nabiullah, siapakah di muka bumi ini yang paling alim?" Nabi Musa menjawab, "Aku." Merasa tidak puas, orang tersebut bertanya sekali lagi, "Apakah masih ada di muka bumi ini seseorang yang kepandaiannya melebihimu?" Nabi Musa spontan menjawab tegas, "Tidak ada." Sebagai seorang yang memiliki gelar kalamullah atau orang yang bisa berdialog dengan Allah atas izinnya, Nabi Musa mendapat teguran langsung dari Allah, sebab Nabi Musa tidak menyadarkan pengetahuan yang dimiliki kepadanya. Kemudian Allah mewahyukan Nabi Musa agar menemui hamba yang lebih alim darinya. Orang tersebut hidup di antara pertemuan dua samudra. Karena penasaran, Nabi Musa bertanya kepada Allah akan cara bertemu dengan hamba alim itu. Allah memerintahkan Nabi Musa melakukan perjalanan dengan syarat membawa ikan mati diletakkan dalam keranjang. Nabi Musa mengajak muridnya yang bernama Yusya bin Nun untuk menemani perjalanannya. Nabi Musa bertekad tidak pulang sebelum menemui hamba yang alim tersebut, meski harus berjalan bertahun-tahun lamanya. Kemudian Nabi Musa meletakkan ikan dalam keranjang yang Allah perintahkan kepadanya. Tidak lama kemudian, ikan tersebut menghilang dan Nabi Musa beserta muridnya bergegas untuk menemuinya. Ketika Nabi Musa dan muridnya sampai di tempat mereka kehilangan ikan itu, mereka menjumpai seorang yang bertubuh kurus. Orang tersebut sedang menunaikan sholat di tempat lapang yang berada di tepi laut. Nabi Musa berkata kepada Yusya bin Nun untuk kembali ke Bani Israel. Sebelum lanjut, jangan lupa di like video, komentar, bagikan, dan subscribe. Setelah selesai melaksanakan sholat, Nabi Khidir menoleh dan berkata, "Assalamualaikum wahai Musa bin Imran." Nabi Musa menjawab, "Alaika assalamu ayyuha al-abdi as-salih." Nabi Khidir bertanya, "Dari mana engkau tahu diriku?" Nabi Musa menjawab, "Yang memberitahu aku adalah zat yang telah memberitahu kepadaku tentangku." Kemudian Nabi Musa meminta kepada Nabi Khidir untuk belajar darinya. Nabi Khidir kemudian menjawab, "Sungguh kau tidak akan mampu bersabar bersamaku, wahai Musa. Sebab bagaimana kau bisa bersabar jika kau menyaksikan sesuatu yang benar dan salah itu hanya dari sisi lahiriah semata, sedangkan perbuatanku tidak berdasarkan dalil lahiriah yang menjadi sudut pandang yang kau pegang." Perjalanan mereka dimulai dengan menaiki sebuah perahu yang baru namun nampak kuat. Di tengah perjalanan, Nabi Khidir dengan sengaja melubangi dinding perahu tersebut. Sontak Nabi Musa kaget dan bertanya, "Mengapa kau melubangi perahu yang bisa menenggelamkan penumpangnya? Kau telah berbuat kesalahan besar." Nabi Khidir menjawab dengan tenang, "Bukankah sudah kukatakan, kau sekali-kali tidak akan mampu bersabar bersamaku?" Kemudian Nabi Musa menjawab, "Janganlah kau menghukumku karena kelupaanku dan jangan kau bebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku." Setelah turun dari kapal, mereka berjalan sampai sebuah desa. Kemudian mereka menemui seorang anak laki-laki yang berusia sekitar 10 tahun yang asyik bermain dengan temannya. Anak tersebut menarik perhatian Nabi Khidir yang kemudian dipanggilnya dan beliau bawa ke tempat jauh. Nabi Khidir membaringkan anak itu dan langsung membunuhnya. Melihat hal tersebut, Nabi Musa berkata, "Mengapa kau membunuh jiwa yang masih bersih, padahal dia tidak membunuh orang lain? Kau sudah melakukan sesuatu yang mungkar." Nabi Khidir menjawab, "Bukankah sudah aku katakan kau tidak akan bisa bersabar?" Nabi Musa lanjut membalas, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah ini, maka janganlah kau mengizinkan lagi aku menyertaimu."
Sesungguhnya sudah cukup aku memberi uzur padaku. Keduanya melanjutkan perjalanan hingga sampai pada penduduk suatu negeri. Keduanya berkeliling dan minta dijamu. Namun para penduduk daerah tersebut menolak mereka. Di dalam negeri itu, keduanya menjumpai rumah yang hampir roboh. Nabi Khidir kemudian memperbaiki dan membangun dinding tersebut. Melihat hal tersebut, spontan Nabi Musa bertanya, "Kita mendatangi suatu kaum. Namun mereka tidak bersedia menjamu dan memberi makan kita. Kalau kau bisa meminta upah untuk itu." Nabi Khidir menjawab, "Inilah perpisahan antara kau dan aku. Aku akan memberitahu tujuan perbuatan-perbuatan yang aku lakukan yang kau tidak sadar terhadapnya." Nabi Khidir pun menjelaskan, "Adapun perahu itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut. Dan aku bertujuan merusakkan perahu itu. Karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap perahu. Dan adapun anak muda itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin. Dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami menghendaki, sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang solih. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya." Nabi Musa mengambil hikmah dari setiap perbuatan Nabi Khidir. Seorang yang mengajarkan ilmu laduni atau ilmu yang hanya diberikan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang dikehendakinya. Sahabat Islam, kisah-kisah anggapan bahwa Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang ulama berbeda pendapat. Namun demikian Nabi Khidir tetaplah merupakan sosok Nabi yang luar biasa. Sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.